Sungguh menghebohkan dan menjadi viral. Dari negeri Paman Sam Amerika Serikat, khususnya di daerah South Dakota, pembangunan bunker yang banyak jumlahnya di dalam tanah dengan fasilitas mewah seperti hotel bintang 5 menjadi perbincangan. Pasalnya, tak hanya dimaksudkan untuk tempat tinggal, tapi juga dikabarkan bunker-bunker ini dibangun khusus untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana alam termasuk kiamat. Dibangun di kawasan tanah lapang seluas 5 hektar, ratusan bunker mewah itu disinyalir dapat dihuni oleh sekitar 5.000 orang. Dan setiap orang yang berminat membelinya harus rela merogoh kocek sampai $25.000 Amerika atau setara 344 miliar rupiah per bunker. Seperti apa dunia bawah tanah dengan fasilitas mewah, mulai dari rumah bawah tanah yang mewah sampai fasilitas umum seperti perpustakaan, sekolah, hingga kolam renang. Overall functionality of it, I think, is pretty powerful. All tied in through the Crestron system. Kalau aku sih ngelihatnya ya sah-sah aja lah, namanya hak orang ya, mau beli silakan gitu. Kalau memang mereka ngerasa itu akan membuat safety buat mereka, kalau aku pribadi sih ya senyum aja lah. Zaman memang terus berubah dan teknologi yang diciptakan oleh manusia pun makin canggih. Kawasan luas yang dilihat dari atas tampak menyerupai kuburan massal, ternyata di bawah tanah dari kawasan itu tercipta sebuah dunia buatan yang penuh dengan kemewahan. Dari kawasan yang dulunya menjadi tempat-tempat perlindungan para tentara saat perang, muncullah ide pembuatan bunker demi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan masa depan kepada orang-orang yang tentunya berduit alias para milioner. Lantas benarkah ribuan orang yang tinggal di dalamnya dapat terhindar dari bencana-bencana global seperti perang nuklir, penyebaran virus mematikan lewat udara, asteroid, bahkan hingga kiamat? Jangankan mau pakai bunker, mau pakai apa juga, kita mau naik pesawat kemana, keluar angkasa juga namanya kiamat kan ya dibolak-balikin lah tuh alam semesta sama Allah gitu. Gak akan ada yang bisa lari dari takdir. Jangankan kiamat, kita celaka meninggal kita nggak tahu, kita nggak bisa lari gitu. Ya kayaknya nauzubillah min zalik ya, kiamat itu dimanapun kita berada adalah suatu hal yang nggak bisa terelakkan. Kalau kita udah bicara kiamat itu udah kuasa Allah. Mau bikin bunker berapa ratus triliun juga nggak akan ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah gitu loh. Di Al-Quran jelas-jelas Allah menggambarkan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu sering lupa diri. Padahal di Al-Quran sudah jelas aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burji musayyadah. Di mana saja kamu berada, bahkan di benteng yang sangat kokoh dan tangguh sekalipun, kematian pasti akan datang menjemput kamu gitu. Bukan tertarik membeli bunker ya, tapi memperbaiki diri, menjalankan perintah Allah lebih baik lagi, beriman lebih kuat supaya menjadi tabungan kita sehingga nanti hari akhir timbangannya beratannya amal baiknya gitu. Jadi bukan bunkernya yang dibeli kayaknya gitu. Dari heboh viral video pembangunan bunker-bunker anti kiamat, masih dari negeri Paman Sam Amerika Serikat, gadis 22 tahun bernama Lizzie Tenney juga menjadi perbincangan dan viral setelah mengunggah video dirinya yang mengalami sebuah penyakit langka. Sejak lahir menderita kelainan genetik DNA pada kulit, di mana tidak adanya lapisan pelindung terhadap sinar ultraviolet. Lizzie menderita sejak lahir hingga kini berusia 22 tahun. Seperti apa Lizzie yang terkena sinar matahari dapat mengalami alergi yang parah, di mana tak hanya kulitnya memerah, tapi muncul luka yang dalam dan mengerikan di wajah. Lalu benarkah hingga kini tak ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan kelainan yang diderita Lizzie Tenney? I
I found 2 sores on my face that would not go away. So I went to a dermatologist and they said, "Oh, that's cancer." When she was 6 weeks old, about 30 minutes in the park, and we came home. The next morning, her eyes were swollen shut, her face was red, and we rushed to the doctor. Unfortunately, XP is so rare that a lot of doctors don't know about it, and so he just thought, oh, well, I guess she just got a little too much sun. Menurut saya itu pasti ada jalan keluarnya untuk diobati atau untuk penyembuhannya gitu. Karena janji Allah tuh, janji Tuhan, setiap menurunkan penyakit pasti dengan obat. Sangat langka ya. Tapi dalam kasus ini pasiennya tidak bisa tahan terhadap semua jenis ultraviolet yang sehingga pada saat dia terpapar dalam waktu tertentu dia akan menimbulkan kelainan pada kulitnya. Tetapi untuk mencegah supaya dia jangan artinya sembuh total itu mungkin tidak bisa. Divonis menderita alergi matahari seumur hidup dan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya, Lizzy yang setiap hari ingin hidup normal terpaksa keluar rumah dengan menggunakan pelindung tubuh khusus. Selain memakai topi, mengoles tubuhnya dengan krim, memakai kaos tangan hingga mantel khusus, gadis 22 tahun ini membekali diri dengan alat pengukur sinar ultraviolet. Jika sinar ultraviolet yang masuk melebihi batas, maka Lizzy pun harus bergegas masuk ke rumah untuk menghindari sinar matahari. Nah, kita melihat bahwa pasiennya sedang berusaha untuk menghitung berapa besar pajanan sinar matahari pada tubuhnya supaya dia bisa mengetahui kapan dia bisa berada batas maksimal dia berada di matahari. Dia genetik mungkin sangat sulit untuk dihindari, tapi kalau sudah kena seperti video itu tadi, yaitu tadi dihindari pajanan matahari yang terlampau berat. Jadi dengan menggunakan proteksi fisik, pakai payung, pakai topi, kemudian pakai sunscreen. Terus kemudian dia lebih hebat lagi, dia menggunakan alat untuk mengukur berapa ultraviolet yang mengenai di tubuhnya. Jadi dia bisa menghitung, jadi dia bisa mengetahui kapan dia harus menghindari matahari, kapan dia bisa jauh. Turut prihatin juga ya, karena di umur dia di usia muda, nggak tahu tuh dari kecil atau dia baru dapat alergi seperti itu, reaksi badannya muncul gede juga nggak tahu ya, muncul ketika udah gede gitu. Yang jelas ya kasihan banget lah, dimana orang umur segitu. Dari heboh viral bunker anti kiamat dan penyakit alergi matahari yang menjadi perbincangan, seperti apa Vicky Shu yang kembali menjadi sorotan karena menjalani sidang kasus travel umroh dalam keadaan sedang hamil. Ada apa dengan tangisan Vicky Shu? Benarkah penyanyi ini berderai air mata karena menyesal telah menerima tawaran menjadi ikon travel umroh yang kini bermasalah? Lalu seperti apa kisah Pinkan Mambo, mantan personil 200 yang kembali mengandung buah hati ke-6 pasca baru melahirkan buah hati ke-5 belum lama ini? Halo pemirsa Inten, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yunike Francisca. Wah, ada-ada aja ya membangun bunker untuk menghindari kiamat. Tapi ini pemirsa, dari bunker anti kiamat, kasus travel umroh yang kembali heboh membuat Vicky Shu menangis. Hadiri sidang dalam kondisi hamil 5 bulan. Apa ya yang membuat Vicky menangis? Dan benarkah Vicky merasa menyesal karena telah menjadi ikon dari travel yang menipu dana jamaah? Tapi ini pemirsa, ada berita yang tak kalah heboh loh. Walaupun baru saja selesai melahirkan, mantan personil Ratu, Pinkan Mambo, sekarang hamil lagi, anak yang ke-6. Yuk cari tahu kisahnya, jangan kemana-mana.